Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansya Fidela Adani, NPM 23311060, Prodi SI 23B. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah saya buat, yaitu tentang berwudu. Wudu secara etimologi berasal dari kata al-wada'ah yang memiliki arti kebersihan dan kecerahan. Sementara menurut istilah, wudu adalah menyucikan diri dari hadas kecil dengan membasuh anggota badan tertentu seperti wajah, dua tangan, kepala, hingga dua kaki. Hadas merupakan keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan tidak sah menyelenggarakan ibadah, sholat, tawaf, dan sebagainya. Cara menyucikan badan seorang muslim dari hadas kecil adalah dengan berwudu. Meskipun dapat menggunakan tayamum asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu, hukum pelaksanaan wudu dapat bersifat wajib maupun sunnah. Wudu bersifat wajib bagi seseorang yang akan melaksanakan sholat atau tawaf dan dalam ibadah haji. Tidak sah hukumnya sholat dan tawaf seseorang tanpa berwudu. Ketentuan kewajiban berwudu sebelum sholat dijelaskan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Maidah ayat 6 sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran Surah Al-Maidah ayat 5 Al-An'am. Sementara itu, wudu dapat bersifat sunnah ketika seorang muslim hendak tidur, membaca Al-Quran, hingga melantunkan azan serta iqamah. Wudu sebelum tidur dianjurkan Rasulullah SAW sebagaimana sabdanya dalam hadis berikut. Apabila engkau hendak mendatangi pembaringan tidur, hendaklah berwudu terlebih dahulu sebagaimana wudumu untuk melakukan salat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yaitu selanjutnya macam-macam air berwudu. Wudu adalah menyucikan diri dari hadas kecil dengan media udara. Tidak semua air dapat digunakan berwudu. Air harus memenuhi syarat-syarat tertentu sehingga dapat digunakan bersuci. Dalam hal ini wudu. Berikut ini adalah beberapa kriteria air yang dibolehkan digunakan berwudu. Pertama, air mutlak. Air mutlak adalah air yang mengalami proses apapun. Air tersebut hukumnya suci dan sah untuk berwudu. Jenis-jenis air mutlak seperti air hujan, air salju, embun, air laut, air zam-zam, air mata air, hingga air sungai. Dua, yaitu air mutakamal. Air mutakamal adalah air yang digunakan untuk berwudu sebanyak sekali dan tidak diperbolehkan dipakai bersuci kembali. Para ulama fikih memiliki definisi beragam mengenai air tersebut, namun secara garis besar sebagai berikut. Air yang menetes dari tubuh ketika seseorang berwudu atau mandi junub. Air yang telah digunakan untuk bersuci, sementara air sedikit. Ketiga, air yang tercampur dengan benda suci. Air jenis ini adalah air yang dicampur benda suci, lalu berupa sifat asalnya. Misalnya pada air teh, air kopi, hingga air sabun. Jenis udara tersebut sifat zatnya suci, namun tidak sah digunakan berwudu. Air mutanajis. Air mutanajis adalah air bercampur dengan barang atau benda najis. Air jenis tersebut memiliki dua kemungkinan hukum, najis atau tetap suci. Penentuan hukum air mutanajis disandarkan pada 3 indikator utama: rasa, warna, aroma. Apabila udara berubah rasa, warna, aroma, hukumnya menjadi najis. Begitupun sebaliknya. Jika tidak beralih seperti 3 indikator tersebut, hukumnya tetap suci, mensucikan, dan tidak boleh berwudu.
Ketentuan berwudu. Dalam Islam, ya, ibadah lainnya, wudu memiliki ketentuan dalam pelaksanaannya. Ketentuan pelaksanaan ibadah tersebut terbagi 4. Syarat wudu, rukun wudu sunnah, dan lain-lainnya yang membatalkannya. Syarat-syarat pelaksanaan wudu. Syarat wudu adalah segala hal yang harus dipenuhi seseorang sebelum melaksanakan ibadah tersebut. Berikut ini adalah beberapa syarat pelaksanaan wudu bagi seseorang beragama Islam, dapat membedakan hak benar dan batil atau salah, menggunakan air suci dan menyucikan, mengetahui tata cara berwudu yang benar. Rukun-rukun latihan wudu. Rukun wudu adalah hal yang wajib dilakukan ketika melakukan ibadah tersebut. Apabila seseorang meninggalkan salah satu rukun wudu, ibadahnya tidak sah. Ada beberapa rukun pelaksanaan wudu sebagai berikut. 1. Niat wudu. 2. Membasuh wajah. 3. Membasuh tangan sampai siku. 4. Mengusap rambut. 5. Membasuh kaki sampai 2 mata kaki. 6. Tertib atau urutan semua pelaksanaan rukunnya. Latihan sunnah wudu. Wudu memiliki beberapa amalan sunnah dalam pelaksanaan. Seseorang yang memenuhi amalan sunnah tersebut akan mencapai kesempurnaan ibadah wudu. Pelaksanaan wudu menurut pendapat para ulama mazhab Syafi'i sebagai berikut. Pertama, menghadap kiblat. 2. Bersiwak. Ketiga, membaca basmalah. Keempat, melafaz niat wudu. Kelima, membasuh kedua tangan. Keenam, berkumur-kumur. Ketujuh, menghirup udara ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Ke-8, membaca doa setelah wudu. Ke-9, mengusap seluruh kepala. 10. Mengusap kedua telinga dengan air yang baru. 11. Menyela jenggot dan jari. 12. Mendahulukan bagian kanan. 13. Mengusap 3 kali. Keempat, muwala atau berkesinambungan. Ke-15 yaitu atau terakhir, berdoa setelah berwudu. Hal-hal yang membatalkan wudu. Muslim sebaiknya mengetahui beberapa hal yang dapat membatalkan wudu. Berikut adalah beberapa hal yang dapat membuat wudu menjadi batal hukumnya. Buang air atau kentut, buang air kecil atau besar, menyetuk kubul atau dubur dengan telapak tangan, tidur berbaring, pingsan, mabuk, dan gila, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. 4. Mazhab Maliki, Hanafi, dan Syafi'i berbeda pandangan. Itu saja yang saya bisa sampaikan pada materi hari ini. Sekian, terima kasih.